kalau disuruh membaca. Lah membaca ini akan menjadi enak, menjadi enjoy kalau tata tulisan, tata bahasanya tuh enak dibaca, terstruktur, kemudian pikiran yang disampaikan benar. Saya bersepakat dengan disampaikan oleh Pak Agus. Pemerintah, gimana pun pemerintahnya, termasuk tidak terkhusus pemerintah Kabupaten Malang, kami siap untuk menerima kritik secara terbuka. Yang terpenting didasarkan dengan fakta di lapangan ada, dengan harapan karena media ini menjadi mitra dari pemerintah sebagai speaker mic, sebagai kontrol sosial, maka perlu kiranya jalinan hubungan ini tetap harus terbangun, dan sekaligus melalui panjenengan titik-titik yang seharusnya memiliki potensi yang luar biasa ini teman-teman harus juga sering mengungkap melalui tulisan, baik pada media offline maupun media online. Dengan demikian 390 desa dengan segenap karakteristik desa, dengan segenap kondisional resources yang ada di dalamnya, ini sebenarnya potensi yang menarik yang harus diungkap bersama-sama agar warga masyarakat dunia secara umum tahu bahwa keragaman itu ada di Kabupaten Malang. Secara terkhusus kalau itu bisa di-manage dengan bagus, dengan baik, maka tidak terlalu sulit bagi teman-teman jurnalistik mendapatkan pekerjaan tambahan menjadi guide wisatawan, karena mampu memberitakan, mampu memanage, maka ini menurut saya penting, sehingga teman-teman jangan terlalu asik dengan menulis, tetapi lupa bahwa untuk menuju tulisan itu menjadi besar, panjenengan juga perlu menjadi orang besar. Untuk menjadi orang besar, kantongnya harus tebal. Untuk menjadi tebal, manfaatkan potensi alam itu untuk membangun potensi-potensi profesi baru yang hari ini sudah saudara-saudara miliki, tinggal dikembangkan. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Itu awal Pak Agus. Yang tentunya saya harus memisahkan. Kenapa ya teman-teman terkadang nulis suka, tetapi saya sering kali termasuk waktu awal-awal ribet pemasaran itu ribet yang sekarang itu pemasaran online itu. Nah ini Mas Cahyo ini, saya 10 tahun yang lalu saya sampaikan dulu, ngapain ini tidak pernah dilakukan oleh teman-teman. Coba 5 orang dari beberapa jurnalistik gabung jadi satu. Bagaimana ini bisa di-manage? Wah, kedahuluan muncul ribet itu kan, pemasaran yang lain-lain itu. Saya pikiran itu pernah saya lakukan dan saya sampaikan pada teman-teman bagaimana secara profesinya menjadi besar, tetapi persoalannya juga menjadi orang-orang besar. Itu bagi saya bagaimana wartawan secara kampung dan ini juga bisa menjadi orang-orang besar. Ternyata Pak Dahlan Iskan itu seperti itu. Maka pertama dan utama pada kesempatan ini, satu, mewakili Bapak Bupati menyampaikan salam kepada panjenengan semuanya, permohonan maaf dari beliau, titipan salam yang disampaikan kepada saya agar ini tersampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bersamaan dengan itu tentunya saya atas nama pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, sekaligus mengaturkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita semuanya bisa hadir dalam rangkaian sosialisasi kode etik jurnalistik dan ketentuan yang lainnya bagi wartawan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Malang dan bisa diikuti oleh teman-teman semuanya yang hari ini apabila dikumpulin seperti ini ternyata juga cukup banyak. Cukup banyak ini menjadi PR baru bagi saya. Wah, ternyata teman-teman ini baru ikut belum.
Maka kewajiban kami yang kedua tentunya nanti dengan kehumasan. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan satu di antaranya pada saat kita berbicara sebuah marketing, tugas marketing untuk kegiatan-kegiatan sponsorship atau iklan dengan profesi jurnalis yang ini harus terpisahkan. Kenapa? Dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme jurnalistik, saya bersepakat dengan Pak Agus. Bagaimana caranya agar para owner media ini juga bisa berkembang dan teman-teman bisa tergaji? Ya tentunya Kabupaten Malang ini kan amat sangat terbatas. Anggaran kita yang sangat terbatas, Pak Agus perlu saya aturkan pada panjenengan, sehingga kemampuan pemerintah daerah di dalam rangka mengajak kerjasama dengan sekian puluh media online maupun cetak, ini artinya kita sulit berbagi. Oleh dan karenanya hari ini sebenarnya saya berharap melalui sosialisasi kode etik ini, hari ini kesempatan untuk berkompetisi. Hasilkan hasil produk-produk dari jurnalistik yang bagus, maka di situ dengan sendirinya nanti melalui dinas-dinas terkait akan memverifikasi. Oh, media A, media B, media C, media D ini cukup bagus sekali, maka saya bisa lakukan dan melanjutkan kerjasamanya. Bagi teman-teman yang belum, nah jangan kecil hati, tidak boleh. Pemerintah daerah itu milik masyarakat secara umum. Maka kewajiban kami di mana? Kewajiban kami yang ada di pemerintah daerah, bila perlu nanti ada sebuah fasilitasi, sosialisasi begini ini. Kalau saya, besar harapan saya melalui PWI Jawa Timur, sosialisasi ini bisa dikerjasamakan 3 kepala daerah, dilakukan secara bersama-sama, anggarannya digotong bareng, sehingga bisa ketemu berapa sih jumlah wartawan Kabupaten Malang, berapa media yang ada di wilayah Malang Raya. Akhirnya kita bisa berbagi. Dengan berbagi, nah semua media teropeni bahasa Indonesia, terfasilitasi. Nah, sehingga bagi teman-teman yang memiliki kelebihan dan sebagainya tidak merasa termarginalkan. Aku nggak pernah lah datang ke kota, nggak pernah kabupaten, nggak pernah ini. Nah, tidak ada rasa itu. Maka saya besar harapan saya melalui teman-teman PWI Provinsi, PWI Malang Raya, mungkin sekali waktu undang beliau PWI penyelenggaranya Pak Malang Raya, undang Kominfo Kota, Kabupaten dan Batu, diajak bareng, diajak berbicara seperti ini. Ayo mengadakan yang agak gede di saat kondisi COVID nanti sudah mulai mereda. Besar harapan kami apa? Potensi yang ada ini bisa kita bagi. Dengan demikian pembagian tugas ini jelas. Oh, Malang wilayahnya gede, anggarannya berapa? Nanti Bu Anies bisa saling komunikasi. Oh, yang masuk di kota sekian besar, kabupaten sekian. Oh ya, dititipin di rumah sekian, dititipin di sekitar DPR sekian. Selesai. Tidak ada sebenarnya masalah yang tidak bisa terselesaikan. Hanya ini kan belum terselesaikan. Maka dalam pemerintahan saya, Sanusi Didik berkeinginan untuk itu. Melalui Mas Cahyono, saya berharap ke depan ini bisa dilakukan. Bila perlu nanti kami hadir ya, Forpimda Malang Raya, Bu Wali Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten duduk bareng, membuka secara bersama-sama proses keberadaan sosialisasi jurnalistik semacam ini, sehingga ke depan pemberitaan ini nanti bisa saling mengisi. Satu di antaranya terkait dengan bagaimana yang namanya proses penggunaan APBD. Katakanlah, oh ya, di dinas pengairan ada problem. Pengairan kota, pengairan kabupaten, pengairan Batu. Ini menjadi berita yang menarik apabila teman-teman mampu memanage dengan bagus. Tangkapannya kami apa? Oh ya, pemerintah daerah di dalam proses pengairannya harus bareng dong. Batu pada saat berbicara pengairan tidak boleh ego sektoral, karena Batu tempat yang paling ujung di hilir sampai muaranya. Ini menjadi tugas media ke depan sebagai penyambung lidah suara masyarakat. Problematika yang ada di lapangan ditangkap menjadi berita dan pemberitaan yang bagus, yang akhirnya ditangkap oleh kami sebagai pemerintahan menjadi ide dasar di dalam rangka menuangkan program kerjasama.
Ibu bapak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ini contoh kecil yang harapan kami nanti ke depan harus dimulai dari sekarang. Nah, mumpung saya berkesempatan bisa hadir di sini, ini yang kami inginkan. Satu di antaranya mungkin kepariwisataan ini menjadi sebuah pemberitaan yang bagus dan menarik. Bagaimana tiga pemerintah ini bisa menyatukan panjenengan yang semua sebagai speaker mic kami sebagai jembatan suara rakyat untuk tersampaikan ke publik, dan ini harus ditangkap sebagai kritik sosial dari kami yang dari pemerintah, dan tentunya juga sebagai perimbangannya program-program yang bagus yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah juga tersampaikan dengan baik kepada warga masyarakat, sehingga ada balancing, ada kesinambungan antara kebutuhan masyarakat dengan apa yang bisa dilakukan oleh oleh pemerintah yang harus tersampaikan kepada warga masyarakat. Besar harapan kami proses sosialisasi kode etik ini bisa berjalan dengan lancar, tentunya akan menambah khasanah ilmu, karena belajar tidak akan ada habisnya sampai kita di ujung usia mau menghadap sakirot pada Allah, kita diwajibkan untuk membaca. Maka dengan seperti ini, jurnalis ini adalah pahlawan-pahlawan yang sebenarnya tetap harus dihargai keberadaannya. Tepuk tangan untuk teman-teman jurnalis. Tentunya Pak Agus tadi sampaikan, Kabupaten Malang, teman-teman PWI beberapa saat sudah kontak dengan saya, dan saya sudah sampaikan kepada Pak Kepala Dinas Kesehatan, Pak Arbani, agar jurnalis beberapa saat yang lalu melalui yang ada di Sekwan coba dihimpun jumlahnya berapa, diajukan secara tertulis sehingga kami bisa fasilitasi. Kalaupun tidak, kemarin kami sudah berhubungan dengan Pak Pendeta Israel, kami mencoba memfasilitasi dari Kemenkes yang hari ini dilakukan secara terbuka di Pendopo, di Kabupaten Malang ada, kemudian di Kepanjen ada, di Blok Office ada, dan di Singosari tentunya. Silahkan teman-teman mulai hari ini yang belum mendapatkan vaksin dicatatkan dengan KTP-nya melalui Mas Cahyono, nanti silahkan bersurat kepada Pak Kepala Dinas Kesehatan, bila perlu saya diberikan tembusannya per by WA boleh, dengan harapan saya bisa segera fasilitasi. Besar harapan kami teman-teman secara keseluruhan yang belum tervaksin bisa mendapatkan vaksin sekali, dan yang kedua, nah kemudian supaya apa? Supaya enak di saat dengan bertugas di lapangan sebagai pahlawan-pahlawan jurnalis yang menginformasikan segenap kegiatan pemerintahan, masyarakat, dan problem-problem yang ada kepada khalayak banyak, dengan harapan panjenengan semuanya juga memiliki tubuh yang sehat sehingga bisa beraktivitas seperti yang lainnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga sosialisasi ini bisa berjalan lancar dan ini menjadi modal pembelajaran bagi teman-teman untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya di dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis yang handal, khususnya jurnalis Kabupaten Malang yang handal, yang bisa diterima dan menerima saran pendapat semuanya. Demikian yang bisa kami aturkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi kode etik jurnalistik dan ketentuan lain bagi wartawan secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Semoga